Be thou my vision, O Lord of my heart, nor be all else to me save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor men's empty praise. Thou my inheritance now and always. Thou and thou only first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, your bright sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of Be thou my vision, O Lord of my heart, nor be all else to me save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord.
my victory won. May I reach heaven's joys, your bright heaven sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Heart of
reach heaven's joys, your whatever heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Whatever before, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memuji Tuhan, Allah kita yang maha tinggi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa sudah 1,5 tahun di tahun 2020 ini kita jalani. Di hari Minggu biasa pada hari ini kita diajak melihat kembali pemeliharaan Tuhan, dan ibadah hari ini mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merespon dalam kehidupan sehari-hari. Murid Kristus atau pengikut Kristus telah menerima di muka, di depan, anugerah keselamatan dan pemeliharaan yang tak pernah berhenti dalam kesehariannya. Kiranya hal ini mendorong kita untuk terus tekun menjalani tugas perutusan Kristus di tengah dunia dengan segala tantangan yang akan kita hadapi, di mana dengan jaminan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang mengandalkannya. Bagi orang yang percaya,
Kehidupan tidak hanya di dunia ini tetapi kelak di kehidupan yang kekal yang seharusnya kita perjuangkan juga sejak saat ini. Mari saudara, kita tetap berpegang sebagai murid pada firman atau sabda Tuhan. Itulah kekuatan dan pelita bagi kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya mata, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari saudara kita mengaku dosa kita dengan nyanyian. Hapuskan
saudara, kita sambut berita anugerah dari Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Mari saudara, kita bersatu dalam doa. Ajarlah kami ya Tuhan selalu bisa mengikut-Mu sebagai seorang murid, dan cerahkanlah kami saat ini dengan firman-Mu, bagaimana kami harus bersikap dan menyatakan diri sebagai murid-Mu tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari di dunia ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan kitab Yeremia pasal 28 mulai ayat 5. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan Kitab Roma pasal 6 mulai ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca bacaan Injil Matius pasal 10 ayat 42, ayat 40 sampai dengan ayat 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah saudara Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menghadapi hidup di tengah-tengah situasi yang kurang nyaman bagi kita karena pandemi ini. Tetapi bukan itu saja menurut saya, saudara, kita juga harus hidup ingat sebagai murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tema kita pada hari ini atau minggu ini adalah upah di dalam Tuhan. Upahnya ini dikasih tanda petik, berarti ada maksud lain dari pengertian yang biasanya, yaitu sesuatu yang kita terima dari apa yang kita kerjakan, seperti imbalan upah itu. Saudara, saya awali dengan sebuah cerita dari seorang remaja. Di awal pandemi berlangsung atau COVID-19 ini ada, ya, dia kebetulan juga sama teman-temannya pas naik-naikan, apa itu istilahnya, sudah mulai kenaikan kelas 3 kemarin itu, SMA. Nah, mereka bersama-sama memikirkan tentang dampak atau orang yang terdampak pada waktu itu ramai diberitakan media, dalam media elektronik, yaitu para supir Gojek atau apa istilahnya, ojek online, ya, atau Gokar juga. Artinya yang mobil juga, tentu ada perusahaan-perusahaan lain yang lainnya. Itu terkena dampak, ya, karena di aplikasi mereka itu bagian Go-nya itu dan Gokar atau Gojeknya itu sudah tidak ada lagi, ya, di aplikasi. Di aplikasi saya juga tidak ada. Artinya mereka tidak boleh membawa penumpang dari tempat satu ke tempat yang lain yang dibonceng di belakang gitu, ya. Itu awal-awal pandemi dan saya juga tahu itu. Nah, banyak orang yang istilahnya berempati, ya, dengan para supir Gojek atau ojek online ini. Saya sebut ojek online, ya, juga ada yang mobil online gitu, ya. Nah, lalu apa yang dilakukan komunitas dan orang-orang itu? Nah, mereka saudara membuat ide, ya, membuat ide untuk mengumpulkan uang, ya, lalu mereka pesan makanan GoFood gitu. Tapi foodnya ini tidak mereka ambil. Foodnya itu buat supir ojek online ini gitu, ya, baik yang mobil ataupun yang motor gitu. Sehingga ojek online ini selain punya penghasilan karena dia pergi ambil dan antar, tapi dia juga mendapat makanan. Nah, remaja ini cerita teman-temannya ngumpulin uang macam-macam variasi, ada yang 100.000,
Ada yang 200, 300, 400, ya 500, 600, bahkan ada yang 1 juta. Ya, dan itu ya yakinlah saya bisa ya, karena anak-anaknya memang sekolah di sekolah-sekolah yang baik gitu, yang ya dalam kata baik itu mahal maksudnya ya. Nah, saat ini mau mentransfer uang 500.000 yang anak remaja ini cerita, itu tuh sempat kepikiran ya, sempat kepikiran dalam pikirannya itu begini, waduh sayang ini uangnya, ya mau saya transfer 500 itu kok ada rasa sayang gitu. Lalu dia mengingat bahwa uang ini sebetulnya itu dia kumpulkan untuk membeli sesuatu gitu, yang dia suka gitu. Nah, tapi pikiran itu meleset ya, artinya sedikit saja lalu pergi, dimasuki pikiran begini, aku yakin Tuhan nanti gantiin uangku gitu katanya. Nah, ini pikiran upah itu dalam diri anak remaja. Saya yakin ya Tuhan pasti akan menggantikan uang saya ini. Nah, akhirnya dia transfer juga, saudara-saudara. Dan apa yang dia rasakan? Dia merasa hatinya itu plong, ya, lega. Apalagi ngelihat teman-temannya juga transfer. Jadi seperti kayak rame-rame, nggak sendirian dia transfer. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di saat-saat mau transfer, saya mau mengatakan remaja ini good. Gitu ya, remaja yang good, remaja yang bagus, yang baik. Kenapa? Karena dia peka terhadap kesulitan orang lain dalam situasi seperti sekarang ini. Dan itu adalah cerminan hidup Yesus Kristus dalam diri anak remaja ini. Remaja ini bisa disebut sebagai murid Kristus ya pada masa sekarang ini. Saat ada rasa sayang ini ya, uang mau yang saya mau transfer ini udah saya siapkan untuk sesuatu. Itu saya rasa wajar. Saya juga kadang juga sayang, udah sepakat sama orang-orang, yuk kita bantu. Pas udah mau transfer uang, ini uang sebetulnya, nah gitu. Itu wajar, saudara ya. Sangat manusiawi, itulah sifat kita yang sayang dengan apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain. Namun, sikap sayangnya itu diterobos oleh pikiran, nanti juga Tuhan akan ganti gitu. Ini apa? Harapan, ya harapan bahwa Tuhan akan ganti apa yang saya akan berikan ini, ya untuk empati kepada ojek online uangnya begitu. Nah, sikap berharap Tuhan nanti kasih ganti sama saya itu juga wajar, saudara-saudara, sebagai orang Kristen merasa dipelihara sama Tuhan, merasa tidak dibiarkan, ya tidak sendirian, itu sesuatu yang wajar sekali, saudara-saudara. Dalam kehidupan ini minta diganti sama Tuhan. Tetapi yang pasti ya, yang goodnya itu adalah plong. Remaja ini punya perasaan senang membantu orang lain yang kesusahan. Tapi saudara, supaya tidak salah memikirkan, saya ingin menggarisbawahi dalam keyakinan pemeliharaan Tuhan, remaja itu berpikir nanti Tuhan ganti, bisa saja terjadi. Tuhan ganti uang 500.000-nya itu bisa saja terjadi. Bahkan bukan 500, 1 juta mungkin digantinya, bisa terjadi. Ada konsep begitu, menabur 100, dapat 1.000 ya, misal atau dapat 200 lah minimal ya untuk ganti kita. Ada gitu. Tetapi firman Tuhan saat ini mau mengatakan belum tentu Tuhan mengganti dengan uang dan dengan jumlah yang banyak. Belum tentu. Tetapi yang pasti lebih berharga dari uang yang berlipat-lipat yang akan atau yang kita harapkan Tuhan itu ganti. Apa itu? Apa itu? Sebuah kesadaran bahwa aku plong ya, bahwa aku senang ya, aku telah berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Perasaan ini dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini dan kemarin itu mau menunjukkan kepada kita bahwa aku saat ini remaja tadi menemukan dirinya ya, menemukan sebuah kesadaran bahwa saya adalah murid Kristus. Oleh sebab itu saya harus melakukan apa yang Kristus lakukan, yaitu
berempati, ya, berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan atau memerlukan. Coba saudara kita baca sebentar nats yang kemarin dibaca minggu lalu ayat 39, ya, dikatakan begini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya baca sekali lagi. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa itu nyawa? Nyawa adalah hidup. Barang siapa yang mempertahankan apa yang jadi miliknya, jadi hidupnya untuk dirinya sendiri, dia akan kehilangan. Apa artinya kehilangan? Dia tidak akan pernah merasa bahwa dia itu murid Tuhan. Itu adalah kehilangan yang terbesar. Bukan kehilangan harta loh. Tetapi kehilangan kesadaran bahwa saya ini murid Kristus. Itu yang dimaksud kehilangan nyawa. Kehilangan hidup sebagai murid. Itu lebih gawat daripada kehilangan harta. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu justru memberikan nyawamu karena aku, artinya kamu memberi apa yang kamu miliki. Karena didorong oleh aku kepada orang lain. Maka sebetulnya kamu mendapatkan nyawamu. Apa artinya? Kamu menyadari dirimu sebagai seorang murid. Dan itu lebih besar daripada dapat uang double 1 juta atau 2 juta dari apa yang kita sudah berikan kepada orang lain. Jadi saudara, yang dimaksud upah di dalam Tuhan sebagai murid adalah rasa plong dan bangga. Bangga bahwa saya sudah melakukan sesuatu seperti Yesus melakukan sesuatu. Itu upah yang tidak ternilai oleh apapun juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada rumus yang gampang ya untuk selalu menjalani hidup sebagai murid Kristus, yaitu seperti salib ini. Kita lihat bentuk salib, ada yang berdiri tegak, ada yang memanjang. Dari titik tengah ini ke atas, ini simbol kepada Tuhan. Setiap pagi, setiap saat kita lihat kepada Tuhan, ya, katakan, akulah milikmu, muridmu ya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Kemudian tengok kiri kanan sesama kita. Ya, kita berkata kepada Tuhan, apa yang perlu kulakukan untuk sesamaku? Sesamaku itu tidak perlu mencari orang-orang miskin di luar, saudara. Apa yang kulakukan untuk papaku? Itu sesama loh, papaku, mamahku, kalau itu orang anak-anak ya. Kepada anakku, kepada istriku, kepada suamiku, kepada saudaraku di gereja, itu sesamaku juga gitu. Direncanakan gitu. Dan yang dari titik tengah ke bawah, kapan kamu melakukannya itu? Jadi rumusnya gampang, lihat ke atas ya, tanya kepada Tuhan apa kehendakmu, kemudian rencanakan yang baik untuk sesama, kemudian lakukan segera. Itu rumusnya. Ya, lakukan segera. Maka kamu akan menerima upahmu. Apa? Aku menyadari setiap hari, aku ini murid Yesus. Bukan Samuel Adi Perdana, pendeta GKI Taman Jibut Bandung. Mantan konsulen pendeta GKI Camanik. Bukan. Saya ini murid. Ya, yang melakukan apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangan orang memikul salib itu menderita, ya, digebukin orang, di penjara, ya, jatuh bangun, hidupnya susah, sampai putus asa, kehilangan harapan, ya, keluarga semua hilang, ya, betapa berat bayangannya. Tetapi firman hari ini mau mengatakan, mengikut Kristus itu bisa dimulai dengan hal yang sederhana dan tekun melakukannya. Coba kita lihat di ayat 42, saudara. Dikatakan begini. Dan barang siapa memberi air sejuk ini secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, maka ia muridku. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-murid, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun
kepada orang yang kecil ini, karena ia muridku, maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Secangkir ini, segelas air putih, saudara. Saya sering bertamu, saudara, ya, karena juga kondisi saya seorang pendeta. Kalau ada tuan rumah yang nggak siap itu terus nyediain air putih, ngomongnya selalu begini, aduh sorry pendeta Samuel, mendadak sih datangnya, coba ngomong 1 bulan sebelumnya ya, nanti bisa disediain, ya mungkin kopi, ya mungkin apa makanan dan seterusnya. Jadi kalau nyediain air putih, itu tuan rumah selalu minta maaf, cuma ada air putih, maaf gitu ya. Kalau yang lebih keren dikit bisa teh manis atau air teh, kopi ya dan seterusnya. Kalau air putih orang minta maaf, minta maaf. Artinya apa? Yang paling dasar yang dibutuhkan orang apa? Air. Yang belum dikasih macam-macam, dikasih teh atau kopi, air putih. Paling sederhana. Yesus katakan, kalau kamu memberi sesuatu yang sederhana sekalipun sama orang yang kecil ini, karena kamu muridku, kamu tidak akan kehilangan upahmu. Artinya apa? Upah sebagai kesadaran, sebagai seorang murid. Mudah kok, saudara-saudara. Saya setiap berhenti di lampu merah itu, ibu-ibu yang jual tisu seperti ini tuh sama anak kecil, nawari om 10.000, om 10.000. Setiap kali saya berhenti di situ, saya beli. 2 hari lagi beli, 3 hari lagi beli. Mau jadi tukang tisu saya. Kasih 10.000 udahlah, nggak apa-apa menurut saya. Saya plong, saya bangga. Lalu buat apa tisu? Kalau kita ketemu orang yang suka ngocek matanya pakai tangan langsung stop. Dengan kucek pakai mata, pakai tisu nih loh. Kucek-kucek seperti ini ya misalnya ya. Ambil kita supaya mengurangi pemaparan virus COVID-19 ini. Ya apalah artinya 10.000. Bagaimana kalau besok jual lagi? Ya besok lewat jalan lain, jangan lampu merah itu lagi. Itu aja kok repot ya. Udah lewat jalan lain. Ntar kalau udah mulai keluar kasihannya, mandek lagi. Berhenti lagi di lampu merah itu. Atau saudara, saya juga sekarang ada orang yang buat masker yang bisa saya beli, terjangkau. Saya beli, saya plastikin nih, saya bagus plastiknya. Ya, anti kuman. Dicuci dulu maskernya. Jadi kalau ada orang yang nggak pakai masker, saya tawarin nih, pakai masker. Inspirasi ini justru saya dapat dari toko-toko. Disediain masker. Ketika ada pengunjung yang nggak pakai masker, Pak, pakai maskernya ambil gratis. Orang yang berjualan seperti itu bisa. Kita juga bisa. Berapa masker ini? Jadi sesuatu yang sederhana, saudara. Begitu juga keponakan saya yang di Jogja, ada gelandangan datang ke asramanya, kemudian ibu asrama kaget ya. Karena orang ini tidak pakai baju yang layak, badannya kelihatan begitu, kemudian tidak pakai sendal. Dikasih uang terus diusir gitu ya. Maksudnya suruh pergi. Kemudian anak asramanya bilang, Bu, tuh nggak pakai baju. Lah kamu siapa yang punya baju segede itu? Ambil. Ada Bu, bajunya si ini. Ya diambilin bajunya. Ada sendal, sendal jepit. Oh kasih sendal jepit, dikasih sendal jepit. Sesuatu yang sederhana, saudara. Apa? Upah kita plong. Kenapa? Karena kita menjadi murid gitu. Melakukan sesuatu menjadi murid. Dan dalam webinar yang saya ikuti barusan tadi pagi gitu ya, tentang bagaimana jalan damai agama-agama yang menciptakan kedamaian dan cara-cara menimbulkan perdamaian, semua orang pembicara-pembicara itu menarik bahwa perdamaian itu harus dilakukan dengan semedi, dengan doa katanya gitu ya, dengan sesuatu yang tarik nafas, buang, tarik nafas, buang gitu ya, sampai lama, lalu tahan, buang gitu ya, pakai teori gitu. Lalu ada satu pendapat, kita pokoknya yang penting harus menghindari konflik pada diri sendiri, konflik pada orang lain, ya bahkan konflik pada masyarakat luas. Justru saya bilang begini, saya nggak setuju kalau jalan damai itu selalu diawali dengan tarik nafas, buang nafas, bertapa, semedi, kontemplasi, dan seterusnya itu. Konflik juga bisa menjadi jalan damai. Saya bilang, arti konflik itu adalah perbedaan
antara pemikiran saya dan pemikiran orang lain, ekspektasinya berbeda, itu konflik. Nah, dengan konflik kita tercerahkan satu dengan yang lain. Misalnya Yesus berkata begini, aku datang ke sini bukan membawa damai, tapi bawa pedang. Orang yang dengarnya kan merasa kaget. Kok Yesus bawa pedang? Yesus menghadirkan ekspektasi pemikiran yang berbeda. Orang Israel berpikir raja yang datang penuh dengan kekayaan, penuh dengan kejayaan, sangat dengan kekayaan dan kejayaan itu mereka membuat damai masyarakat. Tetapi Yesus bilang, tidak. Saya bawa pedang, bukan raja seperti itu. Saya akan memisahkan mana yang benar dan salah. Akan terjadi pertentangan di tengah keluargamu. Itu konflik. Tetapi mencerahkan. Lalu ada orang jadi kalau di Kristen tuh boleh marah, Pak. Boleh marah. Boleh konflik. Tapi pakai gaya Yesus Kristus. Gimana itu, Pak? Intinya satu, mencerahkan. Bukan menakutkan. Mencerahkan. Bukan memporak-porandakan. Mencerahkan. Bukan apa? Keluar dari grup WhatsApp. Bukan. Ya, mencerahkan. Ya, mencerahkan. Bukan apa lagi? Bukan kemudian, udah saya keluar aja. Bukan. Mencerahkan. Kalau kamu tidak mampu mencerahkan, makanya jangan marah. Jangan ambil jalan konflik untuk damai. Kalau kamu mau ambil jalan konflik, harus mencerahkan. Kalau tidak bisa mencerahkan, tidak boleh marah-marah atau konflik. Ya ambil tadi, ya, tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Itu mungkin lebih baik. Nah, pada intinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, upah di dalam Tuhan itu bukan materi. Jangan bayangkan itu. Tetapi menyadari diri bahwa dia ada seorang murid, itu adalah sebuah kelegaan, upah yang tiada taranya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan beberapa doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, diberi kesadaran setiap saat bahwa kami adalah murid-murid-Mu, sesuatu yang berharga melebihi apapun. Sadarkanlah kami setiap kali ya Tuhan. Mengambil jalan hidup-Mu, jalan salib-Mu, yang adalah jalan damai bagi Tuhan. Biarlah dalam kehidupan ini kami saling mencerahkan satu dengan yang lain sebagai seorang murid di tengah keluarga, di tengah persekutuan, dan dimanapun kami berada. Saat ini kami ingin berdoa untuk anak-anak yang belajar di rumah, bahkan mereka yang sudah menerima pengumuman kenaikan kelas. Kami membayangkan mereka senang sekali, tapi juga membayangkan bagaimana mereka memikirkan liburan yang asik. Di tengah-tengah situasi seperti ini, tidak bisa banyak keluar, tidak bisa berada di tempat
wisata yang umum dengan bebas, pasti lebih banyak di rumah lagi. Biarlah mereka senang dan bahkan menemukan hal yang baik dalam masa liburannya ini. Begitu juga anggota keluarga lainnya, orang tua yang bergumul dengan persoalan pekerjaan, perekonomian, dan kesehatan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memperhatikan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan jemaat-Mu, setiap pengurus komisi, persekutuan Majelis Tuhan, hamba Tuhan, agar memiliki kesatuan, semangat untuk melayani, bahkan juga kesadaran tiap saat sebagai seorang murid Tuhan yang mencerahkan satu dengan yang lain. Biarlah lebih mengutamakan panggilan Tuhan dan menuntaskannya daripada terganggu oleh hal-hal yang percuma, yang tidak ada artinya, hanya membuat diri kami terasing dari orang lain, bukan karena COVID-19, tapi terasing karena hati kami yang marah ataupun jengkel. Ampunilah, berikanlah kekuatan pada kami semua. Kami juga berdoa untuk keluarga Christian Leonard Lim, keluarga Daniel Kurnianto, keluarga Dian Kurniawan Darmadi. Biarlah 3 keluarga yang kami doakan minggu ini merasakan berkat dan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Presiden dan jajaran, serta pejabat di pusat maupun di daerah, kepolisian, militer, dan tim gugus depan penanggulangan COVID-19, agar bisa bahu-membahu menjaga keamanan mengatasi pandemi ini. Dan kami juga berdoa bagi jemaat gereja-gereja yang sudah mulai tatap muka, juga ibadah-ibadah agama lain. Biarlah Tuhan naungi mereka dengan perlindungan-Mu, dan juga biarlah diberi kemampuan beradaptasi, supaya juga menjaga diri dan orang lain dalam mengurangi bahkan meniadakan paparan COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan orang tua, anak-anak yang mencari sekolah, biarlah mereka dipimpin oleh Tuhan menemukan dan dicukupkan semuanya. Begitu juga dengan guru-guru, biarlah semua dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kami percaya Tuhan, selalu ada cara mengatasi hidup. Karena kami diciptakan seperti wajah Tuhan, artinya kami mampu beradaptasi dengan baik seperti Tuhan Yesus sendiri dalam hidupnya juga seringkali menunjukkan adaptasi kepada yang lemah. Ia menjadi manusia yang lemah juga untuk merasakan penderitaan. Pada yang kuat, Yesus juga menjadi sahabat yang kuat bersama untuk berjalan, menyikapi hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. Inilah seluruh doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Dalam Tuhan Yesus Kristus saja kami panjatkan seluruhnya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita pada hari ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 11 sampai 12. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita, persembahan perpuluhan kita, dapat dilakukan melalui pentransferan ke rekening GKI Arca Manik pada Bank BCA nomor 4371804425 atau
Bapak Ibu dapat menyerahkan langsung pada kantor gereja yang beraktivitas pada jam kantor. Bapak Ibu akan melihat nanti pada running text atau teks di bawah ini untuk informasi selengkapnya. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 196 ayat yang pertama saja. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sorot beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga detik ini. Tuhan, terimalah persembahan yang boleh kami berikan melalui karya dan hasil usaha kami yang kami persembahkan kepadamu. Tidak hanya itu Tuhan, terimalah diri kami agar kami juga bisa mengambil bagian melakukan yang terbaik dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Kiranya nama Tuhan jua yang dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku.
Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Cinta kasih Bapa, belas kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan nyata. Haleluya. Amin.